Saudara, kita lanjutkan informasi berikutnya. Ini keramaian kendaraan ke arah Jabodetabek terjadi pada Sabtu pagi tadi. Antrean panjang kendaraan baik bus antar kota, antar provinsi maupun kendaraan pribadi terjadi saat hendak memasuki gerbang tol Cikampek Utama. Menurut data yang kami dapatkan dari Jasa Marga, saudara, hingga Jumat malam kemarin lebih dari 100.000 kendaraan melalui gerbang tol Cikampek Utama. Menurut prediksi petugas, puncak arus balik akan terjadi pada 8 Mei 2022 atau besok, hari Minggu besok. Jumlah kendaraan menjadi acuan petugas apakah akan memberlakukan one way atau sistem satu arah ke Jakarta. Berdasarkan kebijakan dari polisi, pemberlakuan sistem satu arah diperpanjang hingga gerbang tol Halim atau KM3 sejak Sabtu pagi tadi. Oke, saudara, kita langsung coba untuk pantau informasi terkini dari gerbang tol Cikatama ya. Ada jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia di sana. Triksi, selamat sore Triksi. Seperti apa kondisi arus lalu lintas di tempat Anda melaporkan saat ini? Apa hal-hal penting yang mungkin Anda bisa laporkan di sore hari ini? Ya, Irianda, kalau untuk saat ini situasinya sebenarnya masih tidak jauh berbeda sejak pagi tadi. Masih terjadi kepadatan terutama bagi kendaraan yang mengantri untuk masuk ke gerbang tol Cikampek Utama. Nah, ini menarik sekali Irianda karena selepas dari gerbang tol Cikampek Utama ini sebenarnya arus lalu lintas ini lancar, tidak ada kendala ataupun kepadatan. Tapi justru antrean panjang ini terjadi sebelum masuk ke gerbang tol Cikampek Utama, Irianda dan juga saudara. Alasannya adalah satu, karena memang membutuhkan waktu untuk melakukan transaksi. Tapi satu lagi alasannya adalah yang masih menjadi masalah dan ini kembali terjadi di arus balik, yaitu adalah kekurangan saldo pada saat ingin melakukan transaksi. Nah, ini yang kemudian kami lihat masih terjadi, masih ada kemudian pengendara yang turun dari kendaraannya untuk melakukan pengisian saldo atau top up di gardu tol. Nah, inilah kemudian akhirnya berimbas kepada kendaraan di belakangnya dan menyebabkan antrian yang cukup panjang. Nah, ini akan diperlihatkan oleh juru kamera saya, Yogi Syahrevi. Nah, ini bisa terlihat langsung Irianda, ada antrian mobil kendaraan maupun juga mobil ataupun juga bis antar kota, antar provinsi yang mengantri. Padahal sebenarnya aspek-aspek yang sudah dikerahkan baik dari kepolisian maupun Jasa Marga ini juga sudah cukup optimal kami lihat. Seperti salah satunya di Jasa Marga ini sudah mengerahkan setidaknya 28 gardu tol, baik gardu tol utama maupun gardu tol satelit yang digunakan untuk kendaraan yang mengarah ke Jabodetabek. Jadi ini kapasitasnya sudah dibuka maksimal, namun antriannya terjadi hanya karena ketidaksiapan pengendara. Jadi ini yang kembali diingatkan lagi kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan balik, terutama dari kampung halaman, untuk mempersiapkan bukan hanya dirinya, mempersiapkan kondisi fisik dan juga kendaraan yang laik jalan, namun juga ketersediaan saldo dari kartu pembayaran digitalnya agar tidak terjadi kendala dan kemudian akhirnya membuat hambatan bagi kendaraan-kendaraan lainnya, Irianda dan juga saudara. Nah, kemudian saya akan bercerita lagi lebih luas. Selain di antrian ini masuk ke gerbang tol Cikampek Utama, ada juga beberapa titik yang disebutkan ini potensi kemacetan atau kepadatan, yaitu salah satunya adalah rest area. Nah, ini tentu memang dalam perjalanan yang panjang masyarakat akan melakukan peristirahatan di rest area salah satunya. Tapi justru di rest area tersebut laju kendaraan ini mulai terhambat, Irianda dan juga saudara, karena memang ada kendaraan-kendaraan lain yang mengantre sehingga ini berimbas kepada kendaraan yang lain harus mengurangi kecepatannya. Nah, inilah yang kemudian menjadi perhatian juga untuk melakukan rekayasa buka tutup rest area apabila sudah penuh di dalam rest area ini, sehingga tidak terjadi penumpukan dan juga tidak terjadi kemacetan yang panjang dan menyebabkan antrian yang lebih panjang lagi di ruas jalan, di lajur-lajur yang sebelahnya, Irianda dan juga saudara. Jadi ini juga diimbau kepada masyarakat, selain menggunakan satu rest area, bisa menggunakan rest area yang lain atau melakukan peristirahatan di pos pelayanan atau pos pengamanan yang sudah dibangun oleh kepolisian, maupun melakukan peristirahatan di kota-kota terdekat. Jadi bisa melipir dulu keluar dari jalan tol untuk melakukan peristirahatan, karena memang sebenarnya bisa juga jalur arteri atau alternatif ini digunakan oleh pemudik untuk pulang ke Jabodetabek, Irianda.
Sebenarnya sederhana ya, lupa mengisi saldo uang elektronik yang kemudian berimbas ke kemacetan yang terjadi di gerbang tol. Padahal setelah gerbang tol ini tadi Anda jelaskan tidak terlalu macet begitu ya. Tadi kami juga sempat melihat di layar kaca memang ada sejumlah kendaraan juga yang mencoba untuk mengganti jalur dan ini harusnya cukup diperhatikan juga oleh petugas di sana karena rawan dan juga berbahaya juga. Nah, Triksi, bagaimana kemudian solusinya? Adakah rencana yang akan dilakukan petugas setempat di sana atau pihak otoritas yang bernaung untuk terkait dengan gerbang tol begitu? Akankah kemudian nantinya masyarakat bisa mengisi uang saldo elektronik di tempat di gerbang di gardu-gardu tol seperti sistem mobile reader yang kemudian ini digunakan ketika arus mudik, ataukah memang tidak bisa sama sekali atau seperti apa informasi update-nya? Iya, kalau untuk di gerbang tol Cikampek Utama ini memang disediakan tempat untuk melakukan pengisian saldo atau penambahan saldo bagi pengemudi yang tidak memiliki saldo yang cukup. Namun sebenarnya sekalipun sudah diberikan fasilitas, tentu ada dampak yang terjadi bagi kendaraan-kendaraan lainnya yang juga akan melakukan perjalanan atau melintas dari gerbang tol Cikampek Utama ini. Jadi memang imbauannya sekali lagi adalah untuk memastikan saldonya cukup, saldonya bahkan diimbau untuk lebih agar tidak terjadi kendala pada saat melakukan transaksi ini di gerbang tol, Anda dan juga saudara. Lalu kemudian tadi Anda sempat mengatakan terkait perpindahan lajur yang dilakukan oleh pengendara. Nah, ini benar sekali, meskipun sebenarnya sudah dibuka semua lajur untuk mengarah ke Jakarta karena memang one way ini masih berlaku, maksud kami masih berlangsung sejak kemarin siang. Namun masih ada saja sepertinya pengendara yang bingung untuk memilih lajur. Nah, ini juga akhirnya membuat kendaraan di belakangnya harus berhati-hati mengurangi kecepatannya. Nah, memang imbauan untuk berhati-hati ini sekali lagi terus-menerus diingatkan kepada pengendara selain perjalanan yang panjang, kondisinya tubuhnya sehat. Satu lagi adalah harus memperhatikan rambu-rambu lalu lintas dan juga rambu-rambu maksud kami lajur-lajur yang sudah dibuka oleh kepolisian atau petugas. Karena sebenarnya ini juga menjadi evaluasi Rianda ketika diberlakukan kontraflow atau satu lajur. Kemarin kami sempat melihat ada pengendara yang nekat untuk putar balik dari lajur kontraflow, keluar dari lajur kontraflow karena memang untuk memilih lajur yang lain yang tidak padat. Padahal sebenarnya ketika kontraflow ini berarti adalah dalam jalur yang memiliki dua kendaraan yang arahnya berbeda.